Kelahiran pedang iblis bab 541 sosok yang menyala-nyala. Para pembudidaya bangsa Uttara semuanya terluka, mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Pada saat yang sama, Nuh tidak pernah melupakan ini. Pencerahan telah sedikit meningkatkan semua kemampuan yang menggunakan elemen bayangan, dan seluruh esensinya dipenuhi dengan keyakinan, dia tahu seberapa kuat dirinya. Hafo terbang dengan kecepatan luar biasa melalui celah yang dibuat oleh tebasannya. Asap korosif yang masih menempel di udara semakin meningkatkan kecepatannya saat melewatinya. Rekan Roy tidak bisa berbuat apa-apa, Hafo terlalu cepat, dan mantra mereka telah ditembus. Mereka hanya bisa menyaksikan jejak hitam gosip kepala Roy dan membawa tubuhnya yang tak bernyawa kembali ke Noah. Noah dengan cepat memotong bagian tubuh Roy yang terkikis oleh asap hitam dan menyimpan sisanya. Akan ada waktu untuk memakan dantiannya setelah pertempuran selesai. Dantian Nuh tidak kekurangan bread, teknik kultivasinya mengisi ulang dengan kecepatan penuh. Dia bisa bertarung untuk sementara waktu tanpa mempedulikannya. Hanya energi mentalnya yang berkurang dengan cepat, menggunakan begitu banyak mantra pada saat yang sama membuat beban berat di pikirannya. Namun, Nuh telah menjadi penyihir peringkat 4 selama hampir 5 tahun saat itu, dia dapat dengan mudah terus menggunakan kekuatan penuhnya untuk sementara waktu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa ikut serta dalam pertempuran panjang. "Apa yang telah kau lakukan?" Pria di sisinya berteriak ketika dia menyerbu ke arah Nuh. Mereka baru saja selamat dari pengepungan kekaisaran sandal hanya untuk menemukan diri mereka dalam pertempuran lain. Jumlah mereka melebihi jumlah musuh, tetapi luka mereka cukup parah. Dan pusat kekuatan mereka tidak memiliki banyak cadangan, situasi mereka tidak baik. Namun, mereka tidak pernah menyangka salah satu dari mereka akan mati secepat ini. Nuh melihat pria itu datang untuknya, dan pedangnya membuat tanda silang di udara ketika dia menebasnya. Pria itu bersiap untuk serangannya, dan bintang laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di lintasan tebasan saat dia terbang menuju sosok jahat itu. Celah dengan bentuk salib muncul di rentetan bintang laut, dan asap hitam bertahan di perbatasannya. Tetap saja, mantra itu berhasil memblokir serangan Nuh sekali lagi, memberikan kesempatan kepada pembudidaya. Pria itu mengulurkan tangannya saat dia terbang menuju Nuh, air yang membuat bintang laut berkumpul di lengannya dan mengubahnya menjadi cakar reptil yang mengancam. Zak keluar untuk mencegat mantra pria itu, cakar biru menembus lapisan pertahanan dan cangkangnya, tetapi sebagian dari kekuatannya telah dikeluarkan dalam proses itu. Memungkinkan Nuh untuk memblokirnya dengan pedangnya. Pedang iblis adalah item peringkat 4 yang dibuat dengan dagingnya, dan tubuhnya menggunakan kekuatan bibrida yang menggunakan teknik rahasia. Senjatanya berhasil tetap utuh setelah bentrokan itu, dan kekuatan fisiknya membuatnya tetap diam. Pria itu mau tidak mau berpikir bahwa dia telah bentrok dengan gunung yang tak tergoyahkan. Asap hitam yang mengelilingi Nuh mulai memengaruhi cakar biru. Pelindung air perlahan-lahan ditembus oleh kemampuan korosif mantra Nuh. Namun, pada saat itu, Nuh merasakan ancaman datang dari belakangnya. Kesadarannya melihat wanita itu memegang 2 pedang es yang menukik ke arahnya, lapisan es menutupi permukaan kulitnya. Tetap saja, warna saljunya ternoda oleh darah yang mengalir keluar dari banyak lukanya. Sepertinya menggunakan mantra itu semakin memperburuk lukanya. Nuh tidak bisa menggerakkan pedangnya, mereka harus tetap dalam posisi mereka untuk memblokir mantra pria itu, jadi dia hanya menoleh ke arah wanita itu, dan celah muncul di baju besi asap. Kepala Nuh menoleh dengan cara yang tidak manusiawi,
Lehernya tampak sangat fleksibel. Tetapi wanita itu tidak punya waktu untuk terkejut dengan fitur itu. Retak di pelindung asap mengungkapkan mulut Nuh yang terbuka. Wanita itu hanya bisa melihat cahaya abu-abu pucat sebelum api menelan seluruh tubuhnya. Pria di sebelahnya tersentak kaget. Rekannya telah menyerang dari titik buta, tetapi Nuh masih bisa melakukan serangan balik. Kemudian, dia merasakan kekuatan luar biasa mendorongnya ke belakang. Kepala Nuh kembali ke posisi normalnya dan berbalik ke arah pria itu saat dia meluncurkan gelombang api lainnya. Pria itu segera menggunakan air yang masih tertinggal di medan perang untuk melindungi dirinya sendiri. Perisai biru muncul di antara dia dan api. Tetapi asap hitam yang mengelilinginya mengancam untuk menembus pertahanannya. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan, dia membiarkan kekuatan fisik Nuh melemparkannya ke belakang. Nuh akhirnya memiliki momen damai setelah pertukaran itu. Kultivator yang tersisa menyerang tanpa peduli luka mereka. Dia tidak bisa mengeksploitasi celah apapun seperti yang dia lakukan dengan Profesor Roy. Lagi pula, mereka masih dua pembudidaya peringkat 4 dengan pengalaman pertempuran yang mendalam, tidak mungkin membunuh salah satu dari mereka dengan cepat tanpa elemen kejutan. Selain itu, dia terus menggunakan bentuk iblisnya. Dia tidak tahu berapa banyak energi mental dan nafas yang tersisa dari musuhnya, tetapi pikirannya terus dikosongkan saat dia terus bertarung. Saya tidak dapat membubarkan bentuk iblis, tetapi dantian saya baik-baik saja tanpa batasan pada teknik kultivasi saya. Saya seharusnya hanya memperhatikan pikiran dan tubuh saya. Nuh berpikir di saat damai yang singkat itu. Pikirannya masih baik-baik saja, tetapi dia telah menggunakan seni rahasia sejak awal pertempuran. Dia merasa lapar di luar nalar pada saat itu. Nuh tahu bahwa dia bisa saja memakan dantian Roy untuk mengisi tubuhnya dengan makanan, tetapi dantian para pembudidaya adalah makanan yang paling membuat tubuhnya membaik. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya hanya untuk terus berjuang. Tentu saja, dia tidak akan ragu melakukannya jika situasi mengharuskannya, tapi dia masih bisa bertahan. Nuh memberi beberapa perintah kepada robot roh di dalam cincin antariksanya, sementara dia tetap memperhatikan dua musuh di kejauhan. Pria itu relatif baik-baik saja. Pertempuran telah menghentikan generasi kulitnya yang terbakar, tetapi dia tidak menderita luka lain selama bentrokan itu. Di sisi lain, wajah wanita itu pucat pasi. Api Nuh telah menghancurkan lapisan esnya yang melemah, dan luka di tubuhnya membesar akibat benturan. Dia tampak hampir pingsan karena kelelahan. Sementara itu, robot roh mengirimkan potongan-potongan mayat makhluk terkuat yang disimpan di dalam cincin Nuh. Nuh dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum asap di sekitarnya dapat memengaruhi mereka. Mereka sedang berkomunikasi. Nuh menyadari bahwa ketika dia melihat bahwa kedua musuhnya menggunakan sebagian dari kesadaran mereka untuk hal-hal lain, dia menduga bahwa mereka sedang mempersiapkan semacam rencana. Dia berbalik ke arah wanita itu dan hendak menyerangnya untuk mengganggu persiapan mereka. Tetapi ledakan keras memenuhi awan di atas mereka dengan api, menerangi area itu dengan warna merah cerah. Kemudian, sesosok api jatuh dari langit. Kelahiran Pedang Iblis bab 542. Nuh mengalihkan pandangannya ke arah sosok yang terbakar jatuh. Bahkan pembudidaya lain dari kedua negara menghentikan pertempuran mereka setelah ledakan menggema di daerah itu. Api yang mengelilingi sosok yang jatuh itu tebal, tidak jelas siapa yang menahan serangan panas itu. Namun, semua orang di daerah itu tahu bahwa itu telah jatuh dari medan perang dari dua pembudidaya peringkat 5. Beberapa detik kesunyian berlalu seolah-olah bertahun-tahun.
Hasil dari pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik akan membuat pertarungan mereka sia-sia, bahkan tidak semuanya bersama-sama dapat menyaingi keberadaan peringkat 5. Tidak ada yang berani mendekati sosok yang jatuh, api di sekitarnya terlalu kuat, dan mereka khawatir tentang identitasnya. Mereka lebih suka menghindari upaya untuk menyelamatkan pembudidaya yang salah. Sosok itu terus berjatuhan hingga jatuh ke tanah, masih ada beberapa akar berduri peringkat 4 di tempat itu, namun kobaran api langsung membakarnya. Nyala api berlangsung selama beberapa menit sebelum menyebar ke medan, memperlihatkan seorang wanita pingsan yang ditutupi rune setengah transparan. Hasil pertempuran menjadi jelas bagi semua orang, Lady Etna telah dikalahkan oleh Penatua Austin. Dia masih hidup. Mata Nuh menajam ketika dia memikirkan itu. Rune di sekitar tubuhnya tampak seperti bentuk perlindungan alami yang mencegah api mempengaruhi kulitnya, tetapi kekuatannya sebagian besar telah habis selama musim gugur. Gantian dari kultivator peringkat 5. Jika saya berhasil memakannya. Rasa lapar Nuh mulai memenuhi pikirannya ketika dia menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk merebut pusat kekuasaan Lady Etna. Kakinya yang marah perlahan berbalik ke arahnya, kekuatan mulai menumpuk di kakinya sementara dia bersiap untuk berlari ke tanah. Fokusnya meningkat saat dia memeriksa sekelilingnya, perhatian semua orang tertuju pada Lady Etna yang pingsan, tidak ada yang mengawasinya. Namun, pada saat itulah Penatua Julia muncul di tengah medan perang. Perhatian semua orang tertuju padanya, dan para pembudidaya negara Utra mulai mundur ketika mereka melihat entitas peringkat 5 lain telah muncul. Namun, kata-kata selanjutnya mengejutkan kedua kelompok. Ayo pergi, kita sudah selesai di sini. Kata-kata Penatua Julia bergema di area itu dan membuat kedua kelompok tercengang. Penatua Austin baru saja mengalahkan Lady Etna, dan sekarang bahkan Julia telah muncul, mereka jelas berada di atas angin, mengapa mereka mundur? Petinggi mengadakan pertemuan. Mereka menyerukan gencatan senjata sampai kesepakatan tercapai. Penatua Julia menjelaskan sebelum perlahan terbang menuju pantai selatan. Beberapa jam sebelumnya, saat pengepungan di wilayah yang dijajah oleh kekaisaran masih berlangsung. Sebuah meja besar yang terbuat dari marmer melayang tinggi di langit di atas lautan antara benua baru dan lama. 4 kursi melayang di samping sisi meja, dan seorang pria paruh baya duduk di salah satunya, dengan tenang menyeruput apa yang tampak seperti teh dari cangkir. Pria itu memiliki rambut hitam pendek, mata gelap, dan janggut pendek, dan ekspresinya sangat tenang saat dia menunggu 3 tamu lainnya bergabung dengannya. Menit-menit berlalu di mana dia tidak bergerak dari posisinya, dia hanya menyesap sedikit dari cangkirnya dari waktu ke waktu. Kemudian, seorang pria muncul dan mendekati meja tanpa duduk. Aku harus memperingatkanmu, jika ini semacam jebakan, aku sangat ingin membuat seluruh kepulauan meledak. Kurasa setengah dari kekaisaran akan dihancurkan dalam gelombang kejut. Pria yang baru saja muncul dan berbicara adalah Chasing Demon, Patriark Hiv. Jangan takut anak muda, Yang Maha Kuasa hanya ingin mencari kesepakatan. Pria itu menjawab tanpa mengangkat pandangannya dari cangkirnya. Chasing Demon memeriksanya beberapa saat sebelum menghela nafas duduk di arah yang berlawanan. Kehati-hatian melekat di matanya saat dia melihat sekelilingnya. Lebih banyak waktu berlalu, dan sosok lain muncul. Itu adalah seorang pria yang mengenakan mahkota emas, dan jubah emas. Keterkejutan bercampur dengan kesombongan terpancar dari ekspresinya ketika dia melihat kedua pria itu duduk di sebelah meja apung. Mengapa orang yang paling dekat dengan dewa memanggilku?
Apakah kekaisaran begitu takut dengan serangan di wilayahnya? Kultivator yang baru tiba adalah Raja Elbas, penguasa bangsa Utra. Raja Elbas, tolong, panggil saja aku tangan kanan dewa dan duduklah. Kami baru saja kehilangan seorang tamu untuk pertemuan itu. Tangan kanan dewa berbicara sambil menunjuk ke kursi di sebelah kirinya. Raja Elbas tidak bergerak dan hanya mengalihkan pandangannya ke arah Chasing Demon sebelum berbicara sekali lagi. Kenapa dia ada di sini? 3 negara kita cukup untuk menjajah sebidang tanah abadi. Karena keserakahan telah mengalahkan salah satu dari kalian, kita membutuhkan kekuatan keempat untuk mengamankan pantai dengan damai, atau kita tidak akan pernah mencapai pusat tanah baru. Sebuah suara wanita bergema di udara yang menjawab pertanyaan Raja Elbas. Seorang wanita parubaya yang cantik muncul segera setelah itu dan duduk di kursi yang tersisa. Terima kasih telah bergabung dalam pertemuan ini, Great Elder Diana. Tangan kanan Tuhan berbicara dan berbalik ke arah Raja Elbas. Eksistensi peringkat 6 lainnya di atas meja melakukan hal yang sama dan menunggu penguasa bangsa Utra duduk di atas meja. Raja Elbas ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas dan duduk di depan Grand Elder Diana. Mata birunya yang bersinar mengawasinya melalui seluruh proses sebelum beralih ke utusan kekaisaran. Pertama-tama, saya ingin meminta gencatan senjata selama pertemuan ini. Tidak ada pembunuhan di Tanah Baru selama kita di sini. Tangan kanan dewa berbicara, dan kata-katanya membuat Raja Elbas dan Grand Elder Diana mengeluh. Kamu tidak bisa meminta sesuatu seperti itu ketika wilayahmu dikepung. Aku setuju dengan Raja Elbas, kekaisaran tidak berhak menghentikan serangan, kita bisa mengadakan pertemuan setelah pertempuran berakhir. Tangan kanan dewa mengungkapkan senyum tenang sebelum menjawab keluhan itu. Baiklah, kita akan bicara setelah pertempuran berakhir. Pada saat itulah ledakan terdengar dari bawah mereka, dan pilar biru muncul di Tanah Baru. Para pembudidaya di sekitar meja cukup terkejut dengan kekuatan di balik ledakan itu. Tetapi mereka adalah eksistensi peringkat 6, ledakan seperti itu tidak dapat memengaruhi mereka. Raja Elbas dan Grand Elder Diana segera mengambil buku catatan mereka dan tetap diam saat mendengarkan laporan pasukan di medan perang itu. Butuh beberapa saat, tetapi, pada akhirnya, keduanya mengirim satu pesan terakhir melalui item mereka sebelum berbalik ke arah tangan kanan Tuhan dan mengucapkan satu kata pada saat bersamaan. Gencatan senjata. 3 pembudidaya peringkat 6 kemudian berbalik ke arah Chasing Demon yang hanya mengangkat bahu sebelum mengulangi kata itu. Gencatan senjata. Kelahiran Pedang Iblis bab 543. Penggarap peringkat 6 dari 4 negara menyadari peristiwa yang telah mengganggu ketenangan di Tanah Abadi pada periode terakhir. Seorang pembudidaya heroik dari bangsa Papral telah terbunuh, dan kematiannya mengobarkan niat pertempuran dari 3 negara besar, yang pada akhirnya mengarah pada serangan ke wilayah kekaisaran. Spesifik tentang kematian Penatua Cheryl masih belum jelas, pelakunya belum ditemukan, yang memaksa negara yang tertarik untuk menganggap orang lain sebagai musuh mereka. Tentu saja, ada seseorang di antara 4 pembangkit tenaga listrik yang mengetahui segalanya tentang situasi yang membingungkan itu. Chasing Demon melakukan yang terbaik untuk terlihat tidak tahu apa-apa tentang situasi politik di benua baru. Fakta bahwa tangan kanan Tuhan telah menghubunginya berarti Hiv bisa mendapatkan sesuatu dari pertemuan itu, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa setiap faksi telah kehilangan sesuatu. Jadi kami dapat melewati bagian di mana kami meminta kompensasi. Apakah kami semua setuju dengan hal ini?
Suara tenang tangan kanan Tuhan bergema di udara, awan di atasnya seakan berhenti saat kata-kata menjenguk surga. Namun, kekuatan yang dibawa oleh suaranya tidak mampu mempengaruhi keberadaan di depannya, dan Raja Elbas segera mendengus sebelum menunjuk ke arah Chasing Demon untuk menyangkal pernyataannya. Setiap faksi kepulauan kecuali Coral? Sebenarnya, aku sangat ingin tahu mengapa Hive ada di wilayahku. Chasing Demon mendengarkan kata-kata Raja Elbas dan mengangkat bahu sekali lagi sebelum menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Sebuah kekuatan eksternal baru saja mempekerjakan orang-orangku. Organisasiku tidak dapat menanggung biaya dari dua perang yang berbeda, kami hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat sementara juga menangani kalian semua. Mata Raja Elbas menajam saat mendengar kata-kata itu. Mengejar menyelamatkan iblis tanpa cacat, dan dia juga menyembunyikan niat sebenarnya di balik serangan itu. Harus dikatakan bahwa mereka semua sadar bahwa sarang sedang menyerang benua lama. Ribuan pembudidaya telah menetap di tepi wilayah yang lemah di wilayah pengaruh kerajaan dan mulai menyerahkan penghuninya. Alibi Chasing Demon sempurna, tapi dia merasa ingin menambahkan sesuatu pada pernyataannya. Kami tidak serakah, kami hanya akan menunggu perang yang tak terelakkan antara tiga faksi Anda sebelum mengklaim pantai barat daya. Bagaimanapun, Hive memiliki pengalaman dalam mencuri negara. Chasing Demon membuka sebotol penuh anggur segera setelah dia selesai berbicara dan mulai minum dalam diam. Penampilannya telah selesai. Sekarang dia hanya perlu mendengarkan penguasa sebenarnya dari tanah fana sebelum memutuskan bagaimana memanfaatkan pertemuan itu untuk keuntungannya. Raja Elbas ingin membalas. Tetapi dia tahu bahwa mengejar iblis benar. Bahkan salah satu dari tiga negara besar tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan organisasi keempat mengambil alih bagian dari benua yang sama sekali baru. Tentu saja, dia dan tiga entitas peringkat 6 lainnya akan sangat marah mengetahui bahwa sarang telah menjelajahi sebidang tanah abadi selama berbulan-bulan saat itu. Tetapi mereka jauh dari mencurigai sesuatu seperti itu. Saya setuju, langsung saja ke intinya. Pada akhirnya, Raja Elbas mengucapkan kata-kata itu sambil menoleh ke arah tangan kanan Tuhan. Sama di sini, ungkapkan saja alasan di balik pertemuan ini. Grand Elder Diana setuju dan berbalik ke arah utusan kekaisaran juga. Chasing Demon hanya mengangguk ketika dia melihat bahwa tangan kanan dewa sedang menunggu jawabannya. Sangat baik. Tangan kanan dewa mengungkapkan senyuman setelah kata-kata itu dan melambaikan tangannya ke atas meja. Sebuah gambar muncul di permukaannya, tiga pembudidaya lainnya dengan cepat menyadari bahwa gambar itu mengilustrasikan wilayah yang diketahui dari benua baru. Mata Chasing Demon segera pergi ke pantai barat daya dan menghela nafas secara internal ketika dia melihat bahwa daerah itu gelap, hanya bentuk samar dari perbatasannya yang tergambar. Hal yang sama berlaku untuk pantai barat laut dan tenggara, daerah itu gelap, hanya garis pantai yang digambarkan. Namun, wilayah di pantai timur laut digambarkan secara detail. Tangan kanan dewa telah mengungkapkan tata letak wilayah itu. Hanya menyisakan jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi yang telah ditemukan kekaisaran. Apa artinya ini? Penatua Agung Diana bertanya sambil mengingat informasi yang diungkapkan oleh gambar itu. Bahkan dua pembangkit tenaga listrik lainnya bertanya-tanya tentang makna di balik tindakan itu. Kita semua tahu bahwa ada jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi di benua baru dan bahwa kepadatan nafas di lingkungan meningkat saat kita menjelajahi kedalamannya. Namun, kita semua membatasi penjelajahan kita ke garis pantai karena kita sadar bahwa hanya keberadaan peringkat 6 yang dapat menjelajahi pusat benua.
Tangan kanan dewa berbicara. Mengungkapkan informasi penting yang segera dicatat oleh Chasing Demon di benaknya. Keheningan jatuh pada pertemuan itu, baik Raja Elbas dan Penatua Diana menyadari kebenaran itu, tetapi mereka tidak membicarakannya. Wilayah pedalaman terlalu berbahaya, dan terlalu banyak makhluk kuat yang menghuni mereka, bahkan pembudidaya peringkat 6 tidak dapat menjelajahinya dengan mudah, setidaknya tidak sendirian. Lagi pula, benua baru pernah menjadi lingkungan yang hanya bisa dijelajahi oleh makhluk ilahi, tidak mengherankan bahwa ia menyembunyikan bahaya yang bahkan ditakuti oleh para pembudidaya heroik. Apa yang kamu sarankan? Raja Elbas bertanya. Nada suaranya jauh lebih sopan dibandingkan sebelumnya, sepertinya topik itu sangat menarik baginya. Saya mengatakan bahwa kita dapat berhenti memedulikan garis pantai dan membuat aliansi untuk menjelajahi daerah yang paling berbahaya. Kita dapat melanjutkan saling membunuh setelah keseluruhan benua dipetakan. Tangan kanan dewa menjawab dan menunjuk ke peta sebelum menambahkan sesuatu. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan aset dengan begitu banyak sumber daya yang ada, dan kita tidak dapat terus menahan diri hanya karena kita berasal dari faksi yang berbeda. Biarkan yang lemah memperebutkan garis pantai sementara kita menjelajahi zona bahaya peringkat 6 bersama-sama. Kita semua bertujuan ke tanah abadi. Tangan kanan Tuhan menjelaskan lebih lanjut. Penguasa dari 3 negara besar harus tetap berada di wilayah mereka sebagai garis pertahanan terakhir, bahkan Chasing Demon perlu tinggal di kepulauan untuk mengoperasikan teknik penyalinan. Namun, utusan kekaisaran menyarankan untuk menghentikan permusuhan itu untuk akhirnya menjelajahi daerah berbahaya itu. Dan kata siapa yang bisa kita percayai untuk membentuk aliansi ini? Chasing Demon berbicara pada saat itu. Sebagai organisasi terlemah, HIV akan menjadi yang pertama diserang jika kekuatan terkuatnya tiba-tiba menghilang. Tangan kanan dewa mengambil token yang bersinar dari perangkat penyimpanannya dan menjawab sambil mengenakan tatapan ngeri. Yang Maha Kuasa, tentu saja. Kelahiran Pedang Iblis bab 544 Fakta. Token itu bersinar dengan cahaya lembut tetapi memancarkan aura kuno, Raja Elbas, Penatua Agung Diana. Dan iblis pengejar dapat segera menyadari bahwa kekuatan yang terkandung dalam benda itu melampaui wilayah mereka. Sebuah kesepakatan. Penatua Diana bertanya. Barang semacam itu sering terlihat di dunia kultivator, banyak fakta dan kesepakatan disegel melalui token atau sigil. Tentu saja, token yang mampu memaksa keberadaan 4 peringkat 6 untuk mengikuti kesepakatan harus berada di peringkat dewa. Ya, ungkapkan detail wilayah yang telah kamu taklukkan, dan kamu akan bergabung dengan tangan kiri dewa dan aku dalam eksplorasi kedalaman benua baru. Pasti ada alasan mengapa wilayah ini jatuh dari tanah abadi, alasannya ada di sisi lain langit atau di pusat benua baru. Tangan kanan dewa mengakhiri penjelasannya dengan kata-kata itu. Kehancuran sandal pada dasarnya menawarkan bantuan dari 2 pembudidaya peringkat 6 untuk menjelajahi kedalaman benua baru. Tak perlu dikatakan bahwa tawaran seperti itu sangat menarik bagi tamu ketiga tersebut. Kesempatan untuk menjelajahi area yang dapat menguntungkan mereka meskipun mereka berpangkat tinggi adalah sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Raja Elbas adalah tindakan pertama, dia menyentuh tanda yang bersinar dan melihat-lihat kondisi kesepakatan yang diinginkannya sebelum melambaikan tangannya ke arah peta. Nama dan garis demarkasi mulai muncul di pantai tenggara, area gelap yang dilengkapi dengan detail gambar yang menggambarkan lingkungan di wilayah tersebut. Kemudian, dia menyentuh token itu lagi. Dan sebuah rune yang bersinar muncul di punggung tangannya,
penguasa negara Utra segera menyetujui aliansi tersebut. Penatua Agung Diana melakukan hal yang sama. Dia memutuskan ketentuan perjanjian dan melambaikan tangannya sebelum menyegel aliansi. Wilayah di pantai barat laut peta memperoleh nama dan detil, hanya jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi yang tidak disebutkan di peta. Mereka bertiga kemudian berbalik ke arah Chasing Demon yang memasang ekspresi serius. Dia tahu bahwa dia adalah yang terlemah dari mereka dan organisasinya memucat dibandingkan dengan kekuatan yang menyegel perjanjian. Namun, mendapatkan sesuatu yang dapat menguntungkannya terlepas dari pangkatnya tidak dapat dilewatkan. Mungkin saja tidak ada hal lain di seluruh tanah fana yang dapat menawarkan kesempatan seperti itu kepadanya. Keraguan-raguannya segera digantikan oleh tekad, dan dia meraih token, menerima ketentuan aliansi yang terkandung dalam item tersebut. 4 kekuatan utama tanah fana telah menyegel kontrak yang dibuat oleh Dewa Kekaisaran. Masing-masing entitas yang kuat itu memiliki negara yang mengandalkan mereka untuk perlindungan dan bimbingan. Tetapi mereka tetaplah pembudidaya, beban organisasi mereka tidak dapat menghalangi jalan mereka menuju kekuasaan. Keluarga, sekte, tentara, dan bangsa adalah gagasan milik dunia manusia. Tidak ada tempat bagi mereka dalam kehidupan soliter dari mereka yang berjuang untuk bintang-bintang. Tentu saja, Chasing Demon tidak menambahkan informasi yang dia ketahui tentang pantai barat daya ke peta, area tersebut tetap gelap. Cahaya token berkedip saat aliansi disegel, dan benda itu melayang di udara sebelum ditembakkan di kejauhan, menuju wilayah kekaisaran. Tidak ada yang bertanya tentang tujuannya, jelas bahwa token itu kembali ke satu-satunya makhluk yang dapat mengendalikannya. Sekarang, kita hanya memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Tangan kanan Tuhan berdiri saat dia melanjutkan untuk berbicara. Aliansi membagi 4 penjuru benua baru antara negara kita. Tetapi ada banyak wilayah yang belum diklaim di bawah Panji, terutama yang menyangkut pantai barat daya. Ekspresi Chasing Demon tidak berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa waktu untuk mendapatkan klaim resmi atas tanah baru telah tiba. Tidak adil membagi garis pantai menjadi 4 bagian yang sama. HIV tidak menanggung biaya kolonisasi dalam 5 tahun terakhir ini sehingga tidak dapat memperoleh wilayah yang begitu kaya dan luas secara gratis. Bangsa kita membutuhkan kesempatan untuk menaklukkan beberapa dari mereka tanpa terlalu banyak pertumpahan darah. Aliansi bertujuan untuk mempertahankan kekuatan keempat negara saat ini untuk fokus pada kolonisasi lengkap benua baru. Tidak ada gunanya memulai perang tepat setelah menyegel fakta. Saya mungkin punya ide yang harus memuaskan semua bagian yang berkepentingan, kata tangan kanan Tuhan sebelum mengungkapkan pikirannya kepada mereka yang sekarang menjadi temannya. Kembali ke tanah abadi, di pantai timur. Penatua Julia terbang dengan kecepatan tinggi menuju pantai selatan, diikuti oleh pembudidaya HIV peringkat 4. Mereka telah meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh negara Utra dengan tergesa-gesa setelah gencatan senjata diumumkan, dan, sampai saat itu, mereka tidak dapat mempelajari lebih lanjut tentang masalah itu dari Penatua Julia. Namun pada suatu saat, sesosok tubuh turun dari awan dan bergabung dengan Penatua Julia dalam pelariannya. Sosok itu adalah Penatua Austin, pembudidaya peringkat 4 di belakangnya segera dapat mengenalinya. Juga, mereka dapat memperhatikan bahwa kulitnya cukup pucat dan rune coklat itu tampak terpaku pada titik-titik tertentu di tubuhnya. Sialan Etna, dia mampu membalas bahkan dalam keadaan terluka, statusnya sebagai master prasasti tidak bisa diremehkan. Penatua Austin mengutuk dengan keras,
dan kata-katanya bergema di ruang di belakangnya, Nuh dan teman-temannya dapat dengan jelas mendengarnya. Kemudian, tepat ketika dataran bersalju menjadi agak terlihat di kejauhan, buku catatan bertulisan dari semua anggota kelompok menerima pesan mental pada saat yang bersamaan. Pesan itu tampaknya sangat penting karena gelombang mental yang padat terkandung di dalamnya, dan hanya ada satu makhluk di seluruh HIV yang pikirannya dapat menghasilkan energi itu. Para pembudidaya dengan cepat mendengarkan pesan itu, suara chasing demon bergema di lautan kesadaran mereka dan merangkum peristiwa yang berkaitan dengan pertemuan antara keberadaan peringkat 6. Ungkapan terakhir dari pesannya membuat mereka sangat terkejut sehingga mereka semua menghentikan penerbangan mereka untuk melihat ekspresi rekan mereka. Hanya kepala Nuh yang tetap diturunkan di buku catatan bertuliskan, kalimat terakhir mengejar iblis bergema di benaknya dan memenuhi dirinya dengan keinginan. 3 negara besar tidak akan meninggalkan pantai barat daya ke HIV secara gratis, tetapi pertumpahan darah harus dihindari sesuai ketentuan aliansi. Jadi pertempuran 1 lawan 1 telah dikeluarkan untuk memutuskan pemilik wilayah tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 545 Ketahanan. Pertempuran 1 lawan 1 untuk mengklaim kepemilikan suatu wilayah, itulah syarat yang diberikan untuk penaklukan pantai barat daya. Spesifik tentang pertempuran dan perjanjian dikirim bersamaan dengan pesan chasing demon. Penatua Austin sangat kesal ketika dia membaca bahwa sarang hanya akan mendapatkan gurun tanpa pertempuran karena terletak tepat di sudut pantai mereka. Cacing pasir yang kuat menghuni padang pasir, dan satu spesimen peringkat 5 bahkan telah diakui, itu hampir tidak berguna sebagai aset. Aspek lain dari perjanjian tersebut adalah bahwa wilayah di garis pantai hanya dapat menghadapi pertempuran antara pembudidaya peringkat 4. Sedangkan pembudidaya peringkat 5 harus berjuang ke daerah yang lebih pedalaman. Sederhananya, Penatua Austin tidak dapat merebut kepemilikan Danau Lava, dia hanya dapat bergabung dalam pertempuran ke Dataran Biru atau wilayah serupa yang belum dijelajahi. Danau Lava dan hutan-hutan putih harus dipertahankan, tapi tidak buruk untuk memenangkan semua pertempuran. Nuh berpikir sambil meninjau garis besar benua baru di benaknya. Danau Lava berisi jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi. Itu adalah wilayah paling berharga yang dijelajahi oleh mereka dan harus menjadi milik HIV. Kepulauan Coral memiliki lebih dari 2 kali lipat aset manusianya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak memiliki metode untuk memberi makan para pembudidaya heroiknya. Danau Lava dapat menyediakan layanan itu, setidaknya untuk mereka yang memiliki bakat api. Adapun hutan Whitewoods, HIV telah membangun matriks teleportasi dan banyak pertahanan di sana. Ia harus mempertahankan kepemilikan atas tanah itu, atau usahanya akan sia-sia. Juga, fakta bahwa ia telah menyusup ke benua baru akan terungkap jika hutan berdah ke tangan musuh. Hal seperti itu harus dicegah dengan segala cara. Elder Austin menoleh ke arah kultivator peringkat 4 di belakangnya, matanya antara para tetua dengan bakat api, jelas bahwa dia memilih siapa yang akan bertarung ke Danau Lava. Kelompok itu jelas memperhatikan tindakannya. Penatua Jason, Penatua Pansy, dan Penatua Laurel menampilkan ekspresi serius ketika mereka mengerti bahwa mereka sedang dievaluasi. Ekspresi Penatua Austin menjadi tegas, dan dia akan berbicara, tetapi sebuah suara menghentikannya dan menarik perhatian kelompok itu. Aku akan berjuang untuk Danau Lava, daya tahanku melebihi manfaat yang diperoleh elemen api. Kata Nuh sambil mengarahkan pandangannya pada Penatua Austin. Pertarungan untuk memperebutkan wilayah harus dilakukan di langit di atas mereka.
artinya pertarungan memperebutkan danau lava akan terjadi di atasnya. Nuh tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan lebih dari kultivator peringkat 5 di lingkungan itu, tetapi dia lebih dari yakin bahwa dia melampaui semua kultivator peringkat 4 di bidang itu. Lagi pula, dia adalah hibrid peringkat 4 di tingkat atas, tidak ada manusia di level yang sama yang bisa menandingi daya tahannya. 3 tetua elemen api hendak mengeluh, tetapi gelombang panas menyapu mereka dan menghentikan tindakan mereka. Panas melanda Nuh juga, api muncul di sekitar Penatua Austin, yang perlahan mendekati mereka berempat. Penatua hanya memutuskan untuk menguji mereka. 3 pembudidaya dengan bakat api mengungkapkan ekspresi yang ditentukan saat mereka menutup mata untuk fokus. Dipilih untuk pertempuran itu adalah suatu kehormatan besar, dan Penatua Austin mungkin akan memberi hadiah kepada siapapun yang berhasil mempertahankan area pelatihannya. Mendapatkan bantuan dari pembudidaya peringkat 5 adalah sesuatu yang sangat berharga. Di sisi lain, Nuh hanya menatap api yang masuk. Dia terus makan selama penerbangan. Dan dia bahkan berhasil memakan dantian Profesor Roy ketika kelompok itu meninggalkan wilayah negara Utara, tubuhnya dalam kondisi puncaknya dan juga sedikit meningkat. Pemandangan api tidak memaksanya untuk mengalihkan pandangannya, mata reptilnya yang sedingin es tidak terganggu oleh kecemerlangannya. Lagi pula, itu adalah mata naga, api adalah bagian dari garis keturunannya sekarang. Api Penatua Austin mendekati keempat pembudidaya, meningkatkan panas yang mengelilingi mereka. Mereka berempat mulai berkeringat, dan jejak perjuangan terlihat pada ketiga tetua dengan bakat api. Bukan hanya masalah pencerahan, kekuatan di balik api terlalu kuat, mereka merasa seolah-olah semua cairan di dalam tubuh mereka mendidih karena suhu yang tinggi. Nuh berkeringat dan mengalami sensasi yang sama, tetapi mereka tidak memiliki dampak yang begitu keras padanya. Tubuhnya mengeluarkan makanan dengan cepat untuk melawan panas, tetapi penipisannya jauh lebih rendah daripada nafas yang terkandung dalam tubuh ketiga tetua. Tubuhnya terlalu kuat, membutuhkan lebih sedikit energi untuk melakukan pekerjaan yang sama. Juga, Nuh menyerap bagian dari nafas yang terkandung dalam pancaran api dengan setiap nafas, dia merasakan paru-parunya membaik saat energi itu menyehatkan organ-organ itu. Satu persatu, para tetua mulai berjongkok dan mundur, tidak mampu lagi menahan panasnya api. Yang pertama menyerah adalah Elder Laurel, segera diikuti oleh Elder Pansy. Hanya Penatua Jason yang berjuang untuk tetap pada posisinya, tetapi tekadnya patah ketika dia membuka mata untuk menatap penantang di sebelahnya. Dia melihat Nuh dengan dingin menatap api sementara rambut hitam panjangnya berkibar karena gelombang panas yang dilepaskannya. Dia mengenali emosi yang disembunyikan oleh mata reptilnya, ada keinginan, niat bertarung, dan ambisi. Penatua Jason mencoba melihat nyala api untuk melihat emosi yang dibawa oleh penglihatan mereka kepadanya. Dia merasakan kekaguman, rasa hormat, dan penghormatan yang mendalam karena mampu menciptakan keajaiban seperti itu. Dalam pertukaran tatapan singkat yang tidak diperhatikan Nuh, dia mengerti kekurangannya sebagai seorang kultivator, dan sesuatu jauh di dalam dirinya berubah. Penatua Jason menutup matanya sekali lagi dan merentangkan tangannya sambil berhenti melawan tekanan yang dipancarkan oleh api. Tubuhnya segera terdorong ke belakang, dan panas membakar sebagian kulitnya, namun senyuman segera muncul di wajahnya. Penatua Austin membubarkan apinya pada saat itu. Nuh telah memenangkan kompetisi dengan selisih besar. Dia jelas merupakan kultivator yang sempurna untuk pertempuran di lingkungan yang keras di atas danau lava.
Dia dan penatua Julia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melanjutkan penerbangan mereka menuju pantai selatan. Anggota kelompok lainnya dengan cepat mengikuti mereka dalam diam. Nuh mengabaikan tatapan yang mengarah padanya dan hendak melanjutkan penerbangannya ketika penatua Jason tiba di sampingnya dan membungkuk sebelum mengikuti kelompok itu. Nuh menebak bahwa dia hanya bersikap hormat dan melupakan masalah itu saat dia mengejar teman-temannya. Dia tidak menyadari bahwa mata penatua Jason sekarang membawa ambisi yang sangat mirip dengannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 546 berita. Berita tentang aliansi yang tersegel di antara pusat kekuatan keempat negara dengan cepat menyebar di benua lama. Kedamaian telah dicapai sekali lagi di benua baru. Periode itu akan berlangsung sampai keberadaan peringkat 6 negara-negara kembali dari kedalaman tanah abadi, dan seluruh permukaannya telah dipetakan. Detail mengenai pertempuran untuk memiliki wilayah pantai barat daya juga bocor, banyak pembudidaya yang bersemangat dengan kesempatan itu. Dan organisasi di belakang mereka tidak ragu untuk menyelenggarakan acara yang sesuai. Pertarungan 1 lawan 1 adalah kesempatan yang sangat baik untuk memilih pembudidaya heroik yang menjanjikan diasuh. Bangsa Utra dan bangsa Papral dengan cepat menyelenggarakan kompetisi untuk memilih pesaing yang akan melawan para tetua Hiv. Juga, utusan yang kuat mencapai pantai barat daya untuk menganalisis wilayah. Kedua negara harus mengetahui medan perang untuk memilih kandidat terbaik. Mengenai kerajaan sandal, fakta itu mencegahnya bergabung dalam pertempuran di pantai barat daya, yang merupakan salah satu alasan mengapa pembudidaya peringkat 6 lainnya menerima untuk menyegelnya begitu cepat. Bangsa Utra akan berusaha untuk mengklaim wilayah di pantai selatan sementara bangsa Papral harus berjuang untuk mereka yang ada di pantai utara. Wilayah itu hanya memiliki alasan geografis. Akan sulit untuk menguasai tanah di sisi lain benua setelahnya. Sepotong informasi lain menyebarkan informasi secepat kilat tentang aliansi. Noah Balvan telah membunuh Profesor Roy dari akademi. Selama bertahun-tahun, nama Nuh menjadi sangat terkenal. Dia adalah penjahat bangsa Utra yang telah melarikan diri baik dari keluarganya maupun Royals, mendapatkan apapun yang dia bisa dari keduanya. Dia adalah iblis bertudung dari bangsa Odrea. Barang-barang bertulisan peledaknya sangat sulit untuk ditangani bahkan setelah dia meninggalkan negara itu, kerugian yang mempertahankan kekaisaran karena dia tidak termasuk. Dia memimpin aset manusia dari sekte Chasing Demon dalam perang untuk kemerdekaan Kepulauan Coral, membantu menjadikannya negara yang mengincar gelar negara besar keempat. Juga, banyak yang percaya bahwa dialah yang mendapatkan warisan dalam dimensi terpisah di bawah pusaran air besar. Statusnya sebagai pangeran iblis sarang diambil sebagai bukti pencapaian itu. Namun, fakta bahwa dia telah membunuh seorang kultivator heroik hanya bisa berarti bahwa dia sendiri adalah seorang kultivator heroik. Dan juga seorang kultivator yang lengkap. Berita itu mengguncang banyak pembudidaya yang terpaksa menghentikan pertumbuhan mereka karena status mereka. Nuh telah memenuhi impian rahasia mereka untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan dan naik ke ranah para pembudidaya heroik. Yang lebih mengejutkan adalah Nuh bahkan belum genap 40. Kami kehilangan kultivator heroik termuda dalam sejarah karena seorang wanita fana. Kata Thomas Balvan setelah membaca laporan di tangannya. Dia berada di dalam aula utama rumah Balvan, dan putra-putranya menundukkan kepala saat mereka berdiri di sekelilingnya. Aula utama mansion tampak jauh lebih mewah dibandingkan dengan masa lalu, banyak ornamen memenuhi dindingnya, dan bahkan konsentrasi nafas di dalamnya jauh lebih tinggi.
Thomas Balvan menatap putra bungsunya sebelum mendesah kecewa dan membaca laporan itu lagi. Membaca bahwa cucu bajingannya telah mencapai peringkat kepahlawanan begitu cepat membuatnya merasa sangat tua. Lebih dari 200 tahun hidupnya mulai membebani pikirannya ketika dia menyadari betapa keluarganya telah kehilangan. Sejujurnya, keluarga Elbaz telah memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya kepada anggota keluarga Balvan setelah identitas Nuh terungkap. Apa yang seharusnya menjadi penurunan yang lambat malah menjadi pertumbuhan yang stabil berkat bantuan Royals. Ahli waris baru diasuh dengan teknik kelas 1 akademi, masa depan keluarga Balvan pasti akan hebat dengan dukungan para penguasa negara. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan nilai kultivator heroik termuda dalam sejarah yang juga memiliki salah satu bakat yang paling langka. Ayah, aku akan pergi ke benua baru. Adrian Balvan, putra tertua, berbicara sambil mengangkat kepalanya. Dia telah merawat generasi baru keluarga dan bertindak sebagai patriark sejak Thomas menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Juga, dia adalah satu-satunya kultivator heroik lainnya di seluruh keluarga. Thomas menatap anak sulungnya beberapa saat sebelum menanyakan sesuatu. Apakah kamu ingin melawannya? Adrian mengangguk dan kembali menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan. Pergi tetapi kembali hidup-hidup dengan segala cara, Royals tidak akan menutupi kerugian yang disebabkan oleh Nuh kali ini. Thomas menerima permintaan Adrian sambil menambahkan peringatan. Apakah menurutmu dia bisa mengalahkanku? Tanya Adrian. Usianya mendekati 100 tahun, dia merasa tidak enak ketika ayahnya mengisyaratkan bahwa dia bisa mati ketika bertemu seseorang yang 60 tahun lebih muda. Entahlah, orang itu terus memecahkan rekor. Aku bahkan tidak bisa terbang dengan benar setelah aku memasuki barisan heroik, tapi dia sudah bertarung melawan monster tua. Aku tidak tahu harus berharap apa. Thomas memecat putra-putranya dengan kata-kata terakhir itu, pikirannya terlalu kacau untuk diganggu dengan urusan politik itu. Adegan serupa dapat dilihat di rumah-rumah keluarga bangsawan yang ahli warisnya telah bertemu dengan Nuh atau menderita tangannya. Dan hal yang sama diterapkan untuk cabang keluarga kerajaan yang menangani pembentukan pasukan rahasia penjahat. Seorang wanita berpenampilan muda dengan rambut perak panjang dan liar duduk di atap sebuah rumah besar yang terletak di dekat ibu kota negara Utara. Tombak emas diletakkan di sampingnya saat dia membaca laporan di tangannya, jari-jarinya sedikit gemetar saat dia memahami isi dari kata-kata itu. Max Ballor ada di belakangnya, ekspresinya serius, tetapi jejak kekhawatiran muncul di matanya ketika dia memandangi putrinya. Dia sangat bangga padanya. June sendirian menaikkan status keluarga Ballor menjadi keluarga bangsawan berukuran sedang dan memberikannya dukungan dari keluarga Elbaz. Keluarga harus pindah untuk memenuhi peran yang ditugaskan oleh Royals, tetapi keuntungan yang diperoleh melalui pekerjaan itu jauh melebihi biayanya. Namun, June sudah lama berhenti melihatnya sebagai seorang ayah, dan dia bahkan lebih dingin dengan anggota keluarga lainnya. Dia hanya menggunakan mereka sebagai alat untuk mendapatkan bahan dan teknik yang dia butuhkan. Ayah, June berbicara setelah dia membaca laporan itu beberapa kali. Kamu hanya seorang kultivator manusia, kamu tidak dapat mempengaruhi hidupnya. Max menyuarakan kata-kata itu. Dia tahu persis apa yang dipikirkan putrinya saat itu. Namun, June benar-benar mengabaikan pernyataannya dan memberinya perintah. Daerah terjajah di benua baru adalah tempat pelatihan terbaik bagi pembudidaya manusia. Hubungi keluarga kerajaan, saya ingin pergi ke sana.
Kelahiran pedang iblis bab 547 liar. Tidak jelas, tidak menyadari peristiwa yang terjadi di benua lama, tetapi dia bisa membayangkan sebagian besar darinya. Tidak sulit untuk menebak bahwa kedua negara besar akan membawa pembudidaya heroik mereka yang paling berbakat ke pantai barat daya untuk bergabung dalam pertempuran, dan semua orang sekarang tahu. Namun, sangat sedikit yang bisa dia lakukan tentang itu. Dia telah memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Dia adalah seorang kultivator heroik yang mengejar individualitasnya. Sekarang, dia tidak bisa berjalan di jalan itu karena takut terlihat. Item pertahanan tidak diperbolehkan, dan seorang kultivator hanya dapat memiliki senjata yang dicantumkan pada peringkat yang sama atau lebih rendah. Selain itu, kedua pesaing dapat menyerah dan memberikan wilayah kepada faksi lawan. Saya kira mereka benar-benar ingin menyimpan aset heroik masing-masing negara. Nuh syarat meninjau pertarungan 1 lawan 1 dalam benaknya saat kelompok itu kembali ke hutan White Woods. Dia merasa puas dengan sebagian besar dari mereka. Kemampuan untuk menggunakan pertahanan barang-barang hanya akan menguntungkan negara-negara yang lebih makmur, misalnya. Namun, dia tidak terlalu suka lawannya bisa pergi begitu saja. Tidak sering terjadi kesempatan untuk mengurangi kekuatan musuh sambil juga mendapatkan gantian untuk tubuhnya. Kelompok itu dengan cepat mendarat di tanah di bawah mahkota putih tanaman ajaib. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak perjanjian itu dilepas. Penatua Laurel meyakinkan mereka bahwa utusan dari benua lama tidak akan dapat merasakan matriks teleportasi. Tetapi Penatua Julia masih ingin menambahkan beberapa perlindungan melalui metodenya. Tidak jelas kapan pertempuran akan terjadi. Peringkat 6 tidak menetapkan tanggal tertentu. Terserah pada 3 negara yang menjadi perhatian untuk menentukan waktunya. Bagaimana saya bisa meningkat dalam periode ini? Nuh bertanya pada dirinya sendiri ketika dia melihat teman-temannya memulai persiapan mereka. Penatua Austin menghilang setelah bertukar kata dengan Penatua Julia, sementara yang lain duduk di area hutan yang terpisah untuk bercocok tanam. Aku baru saja menemukan cara untuk membuat mantra. Tapi aku akan membutuhkan tes yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan metode yang tepat. Lagi pula aku perlu menciptakan sesuatu yang serumit hukum yang ditetapkan oleh langit dan bumi. Nuh telah menemukan cara untuk membuat mantra setelah dia tercerahkan oleh binatang buas yang terperangkap di dalam ngarai yang gelap. Tetapi metode itu membutuhkan waktu dan banyak energi mental untuk memicu teknik deduksi ilahi. Tidaklah bijaksana untuk fokus padanya dengan pertempuran yang akan datang. Eksperimen adalah untuk saat-saat damai. Akan ada waktu untuk membuat surat wasiat setelah Hif memperoleh posisi resmi di benua baru. Nuh berdiri diam di samping matriks teleportasi saat dia merenungkan masalah ini. Memperbaiki tubuh saya sudah jelas, tapi saya berharap ada sesuatu yang lebih yang bisa saya lakukan. Nuh menganalisis segala kemungkinan di dalam pikirannya. Tetapi dia telah mencapai titik di mana dia bisa menjadi lebih kuat hanya melalui metode yang membutuhkan banyak waktu. Dantian dan pikirannya jauh dari terobosan, tidak ada gunanya menekankan pusat kekuatannya lebih dari itu hanya untuk meningkat sedikit lebih cepat. Penciptaan mantra dan pemahaman hukum elemen kegelapan akan memakan waktu lebih lama, dan dia tidak memiliki kendali atas hal-hal itu. Dia hanya bisa menguji dan bermeditasi sampai dia mendapatkan beberapa hasil. Tubuh dan seni bela diri kalau begitu. Saya kira saya bisa meluangkan waktu untuk mulai menguji dengan surat wasiat. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya secara tiba-tiba. Dia hanya akan melanjutkan latihannya seperti biasa.
Nuh terbang di udara dan pergi ke dataran biru. Daerah itu menampilkan banyak binatang ajaib peringkat 4 dan memiliki kredit azure yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di sana. Itu adalah tempat di mana tubuhnya akan tumbuh paling banyak. Para pesaing dilarang dengan sengaja menghancurkan wilayah di bawah mereka selama pertempuran. Tetapi perjanjian tersebut tidak mempertimbangkan fakta bahwa Hif sudah ada di sana. Nuh bisa memakan binatang ajaib dan tumbuhan di dataran biru dengan bebas, dia hanya perlu memperhatikan utusan yang dikirim oleh benua untuk memeriksa pantai barat daya. Juga, ada sesuatu yang ingin dia coba. Tangisan makhluk yang terperangkap di ngarai gelap telah mencerahkannya, yang berarti bahwa sisi naganya bisa menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum elemen kegelapan. Nuh ingin membenamkan dirinya dalam kehidupan liar di tanah abadi, dia ingin menyelaraskan keberadaannya yang aneh dengan pola pikirnya, lebih jauh mengeksplorasi individualitasnya dengan cara itu. Pedang iblisnya muncul di tangannya, dan dia menanggalkan bagian atas jubahnya. Dia sudah terbiasa bertarung dengan tubuh terbuka sehingga dia merasa lebih nyaman dengan pakaian itu. Hari-hari harus berlalu agar dataran biru muncul di pandangannya. Nuh langsung mendarat di sebelah sekawanan binatang ajaib tipe harimau peringkat 4 ketika dia mencapainya. Pikirannya tenang, dan energi mental memicu teknik deduksi ilahi saat dia perlahan berjalan menuju harimau. Hewan-hewan itu mulai mengaum begitu mereka melihat sosoknya yang mendekat. Mereka merasa seolah-olah ada makhluk lain yang menantang mereka untuk wilayah mereka. Dengan setiap langkah, kekacauan menyebar. Nuh mengulangi kata-kata itu di benaknya sementara gerombolan itu dengan cepat mengelilinginya. Hanya sebagian dari fokusnya adalah pada pertempuran yang akan segera terjadi. Sebagian besar mengulas emosi yang dirasakan ketika dia mendengar geraman makhluk yang terperangkap di ngarai. Langit dan bumi kehilangan kendali atas hal-hal yang saya sentuh, keberadaan saya membawa kesalahan mereka, dan saya menyebarkannya ke dunia. Harimau mulai menerkamnya. Tetapi Nuh menebas dengan pedangnya dan menendang pergi yang tidak bisa dijangkau senjatanya. Seluruh tubuh binatang ajaib adalah senjata. Nuh belum sepenuhnya menyesuaikan aset itu dengan gaya bertarungnya. Apa yang saya hancurkan menjadi milik saya menambahkannya ke fondasi kekuatan saya. Saya mencuri bahan mentah dari surga dan bumi untuk membangun dunia saya sendiri. Harimau mati atau terluka parah dalam pemahamannya. Binatang ajaib peringkat 4 di tingkat bawah dan menengah itu tidak dapat bersaing dengan bibrida di tingkat atas. Namun, mencuri bukanlah langkah terakhir, puncak saya harus membuat bahan mentah yang sama dari ketiadaan. Kelahiran Pedang Iblis bab 548. Pikiran Nuh mengembara saat dia melawan kawanan harimau peringkat 4. Keberadaannya memengaruhi dunia, dan dia dapat mengubah energi di sekitarnya sebagai bagian dari kekuatannya, tetapi itu hanyalah bentuk pencurian. Penggarap menyerap nafas di dunia. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak menghilangkan kehendak surga dan bumi darinya, bahkan pembudidaya heroik masih mempertahankan hukum elemen mereka yang diciptakan oleh dunia. Namun, menciptakan sesuatu dari bahan baku yang sudah ada di lingkungan tidaklah cukup. Mandat harus membawanya ke status yang mirip dengan langit dan bumi. Sederhananya, Nuh merasa bahwa dia perlu mencapai keadaan di mana keberadaannya dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan nafas. Lagi pula, dia tahu bahwa surga dan bumi adalah makhluk cerdas. Dia tidak mungkin membayangkan kekuatan yang mereka miliki, tetapi terbukti bagi semua orang bahwa mereka dapat menciptakan energi luar biasa yang memenuhi dunia. Tentu saja, Nuh hanya bermimpi untuk saat ini.
Jalannya lebih jelas dari sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membayangkan akhirnya. Dia hanya bisa terus mendapatkan wawasan yang pada akhirnya akan membawanya ke penyerapan hukum lain dari elemen bayangan. Memahami hukum yang sesuai dengan individualitas Anda dan berkembang sampai Anda menjadi hukum Anda sendiri, itulah yang diketahui Nuh tentang jalan menuju ketuhanan. Semua dimulai sendiri. Nuh memejamkan mata untuk lebih merasakan sensasi yang mengalir di sekujur tubuhnya. Tubuh binatang ajaib yang membuat kawanan harimau tergeletak tak bernyawa di sekelilingnya. Dia telah membunuh mereka semua sementara pikirannya mengembara. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam tubuhnya, rasa laparnya, harga dirinya. Segala sesuatu tentang sisi binatang buasnya tampaknya dibuat untuk menghancurkan dunia yang diciptakan oleh surga dan bumi. Dia merasa dia semacam musuh dari nafas. Namun, ada juga kreasi. Dia menciptakan garis hitam setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dan paru-parunya mampu mengubah energi murni menjadi api. Nuh menggunakan energi yang dicuri dari surga dan bumi untuk memicu serangannya, dan tubuh serta pikirannya untuk mengendalikannya. Nafas adalah bahan bakar, tetapi pikiran menentukan cetak biru yang pada akhirnya akan menentukan efek akhir. Tubuh saya hanyalah cetak biru organik dengan perilaku yang sangat spesifik. Nuh berpikir ketika dia menyimpan mayat binatang buas dan membiarkan robot roh dari cincinnya menangani mereka. Dia perlu menyimpan sebanyak mungkin makhluk peringkat 4 untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mereka adalah makanan utamanya dan juga makanan paling umum untuk tubuhnya. Dia tidak berharap mendapatkan banyak dantian dalam waktu dekat. Semakin saya menyesuaikan diri dengan sisi naga saya, semakin saya menemukan cara untuk meningkatkan gaya bertarung saya. Saya masih berpikir terlalu banyak sebagai manusia ketika saya bertarung. Saya perlu menggunakan kaki saya dan bahkan gigi saya jika perlu. Nuh mengetahui kelemahannya lebih baik daripada orang lain karena dialah satu-satunya yang mengetahui kekuatannya sepenuhnya. Kurasa aku bisa menghabiskan waktu ini untuk memperbaiki masalah ini dan mengumpulkan sumber daya yang cukup. Aku juga harus menjarah sebanyak mungkin semak biru itu. Setelah memikirkan itu, Nuh masuk lebih dalam ke dataran, mencari kawanan lain untuk dilawan. Waktu berlalu di benua baru. Kapal terus mendarat di pantainya, membawa banyak pembudidaya manusia yang ambisius. Aliansi antara 4 negara telah menggambarkan batas-batas dominasi 3 negara besar dan sekali lagi membawa perdamaian. Hanya tenaga yang dibutuhkan untuk kolonisasi lengkap yang kurang. Bahkan utusan yang ditugaskan untuk menganalisis wilayah pantai barat daya tiba. Penatua Julia dengan sopan mengantar mereka melewati area tersebut sambil menunjukkan detail yang telah ditemukan HIV pada periode itu. Tentu saja. Tindakannya hanyalah penampilan lain yang dimaksudkan untuk memantapkan kebohongan tentang kedatangan mereka. Metodenya lebih dari cukup untuk menutupi jejak yang ditinggalkan oleh kelompoknya selama beberapa bulan terakhir. Tidak perlu dikatakan bahwa para utusan mengabaikan sebagian besar wilayah setelah mereka mencapai Danau Lava. Keluarga Elbas merasa beruntung ketika mengetahui bahwa jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi terletak di tanah yang dapat mereka peroleh. Nuh terpaksa menghentikan gaya hidupnya yang liar sementara para utusan menganalisis tanah itu. Dia tidak dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dia menjarah apapun yang berisi bread di dataran biru. Minggu-minggu terakhir merusak aspeknya, tetapi dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya pada kemampuannya setelah menghabiskan waktu lama menjelajahi kedalaman sisi naganya. Mengalami kehidupan sederhana dari binatang ajaib cukup menyegarkan,
dia tidak melakukan apapun selain bertempur, makan, dan berlatih sepanjang hari, tanpa hal lain yang mengganggunya. Tubuhnya terus membaik, tetapi pusat kekuatannya yang lain juga mendapat manfaat dari gaya hidup itu. Pikirannya selalu berada di bawah tekanan karena pertempuran terus-menerus dan ancaman yang disembunyikan oleh area di sekitar dataran. Dan dantiannya dipelihara oleh hukum elemen kegelapan setiap kali dia mendapatkan wawasan tentang jalannya. Dia bahkan telah melanjutkan menempa senjata di waktu luangnya. Dia memiliki lebih banyak bahan peringkat 4 yang dia butuhkan, dan dia tidak ingin kemampuannya dalam metode penempaan elemental menjadi berkarat. Itu membuatnya mengumpulkan beberapa senjata sekali pakai lagi. Dia tidak bisa membuat item yang stabil dengan bahan dari elemen yang berbeda. Tetapi dia berhasil membuat mereka mencapai peringkat keempat. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakannya untuk memenangkan pertempuran melawan seorang kultivator heroik, tetapi itu bisa berguna jika situasi lain seperti itu di sebelah Obelisk terjadi lagi. Pada akhirnya, para utusan kembali ke negaranya masing-masing, dan dia dapat melanjutkan gaya hidupnya yang liar. Saya harus mengatakan bahwa saya lebih menikmati pertempuran sejak saya menjadi bibrida, saya bahkan merasa lebih umum. Nuh berpikir ketika dia berbaring di tanah dataran biru. Dia telah memutuskan untuk beristirahat hari itu. Bintang-bintang di langit sangat bersinar di malam hari, jadi dia memilih untuk membiarkan pikirannya mengembara saat dia menatap mereka. Untuk berpikir bahwa saya akan menjadi lebih manusiawi dengan menggabungkan diri saya dengan binatang ajaib. Atau mungkin hanya kebebasan inilah yang membuat saya mengekspresikan diri saya yang sebenarnya. Dia menganalisis dirinya sendiri saat cahaya bintang terpantul di mata reptilnya. Hanya binatang peringkat 4 yang menghuni dataran, Nuh pada dasarnya adalah makhluk terkuat di daerah itu. Dia mengalami apa yang dimaksud dengan berada di puncak suatu lingkungan, seolah-olah dia telah mencapai tujuan seumur hidupnya di zona itu. Namun, monster yang bahkan tidak bisa kudekati tinggal tepat di sebelahku, dan bintang-bintang masih bersinar di atasku. Nuh tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan di dataran, dia sudah lama kehilangan jejaknya, tetapi dia tahu bahwa dia hanya hidup dalam ilusi mimpinya. Kemudian, sebuah suara bergema di udara. "Pangeran, sudah waktunya." Pikiran Nuh mengembara saat dia melawan kawanan harimau peringkat 4. Keberadaannya memengaruhi dunia, dan dia dapat mengubah energi di sekitarnya sebagai bagian dari kekuatannya, tetapi itu hanyalah bentuk pencurian. Penggarap menyerap nafas di dunia. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak menghilangkan kehendak surga dan bumi darinya. Bahkan pembudidaya heroik masih mempertahankan hukum elemen mereka yang diciptakan oleh dunia. Namun, menciptakan sesuatu dari bahan mentah yang sudah ada di lingkungan tidaklah cukup. Jalannya harus membawanya ke status yang mirip dengan langit dan bumi. Sederhananya, Nuh merasa bahwa dia perlu mencapai keadaan di mana keberadaannya dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan nafas. Lagi pula, dia tahu bahwa surga dan bumi adalah makhluk cerdas. Dia tidak mungkin membayangkan kekuatan yang mereka miliki, tetapi terbukti bagi semua orang bahwa mereka dapat menciptakan energi luar biasa yang memenuhi dunia. Tentu saja, Nuh hanya bermimpi untuk saat ini. Jalannya lebih jelas dari sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membayangkan akhirnya. Dia hanya bisa terus mendapatkan wawasan yang pada akhirnya akan membawanya ke penyerapan hukum lain dari elemen kegelapan. Memahami hukum yang sesuai dengan individualitas Anda dan berkembang sampai Anda menjadi hukum Anda sendiri.
Itulah yang diketahui Nuh tentang jalan menuju ketuhanan. Semua dimulai dari diri Anda sendiri. Nuh memejamkan mata untuk lebih merasakan sensasi yang mengalir di sekujur tubuhnya. Tubuh binatang ajaib yang membuat kawanan harimau tergeletak tak bernyawa di sekelilingnya. Dia telah membunuh mereka semua sementara pikirannya mengembara. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam tubuhnya, rasa laparnya, harga dirinya. Segala sesuatu tentang sisi binatang buasnya tampaknya dibuat untuk menghancurkan dunia yang diciptakan oleh langit dan bumi. Dia merasa seperti dia adalah semacam musuh nafas. Namun, ada juga kreasi. Dia menciptakan garis hitam setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dan paru-parunya mampu mengubah energi murni menjadi api. Nuh menggunakan energi yang dicuri dari surga dan bumi untuk memicu serangannya, dan tubuh serta pikirannya untuk mengendalikannya. Nafas adalah bahan bakarnya, tetapi pikiran menentukan cetak biru yang pada akhirnya akan menentukan efek akhir. Tubuh saya hanyalah cetak biru organik dengan perilaku yang sangat spesifik. Nuh berpikir ketika dia menyimpan mayat binatang buas dan membiarkan robot roh dari cincinnya menangani mereka. Dia perlu menyimpan sebanyak mungkin makhluk peringkat 4 untuk bersiap menghadapi kemungkinan apapun. Itu adalah makanan utamanya dan juga makanan paling umum untuk tubuhnya. Dia tidak berharap mendapatkan banyak gantian dalam waktu dekat. Semakin saya menyesuaikan diri dengan sisi naga saya, semakin saya menemukan cara untuk meningkatkan gaya bertarung saya. Saya masih berpikir terlalu banyak sebagai manusia ketika saya bertarung. Saya perlu menggunakan kaki saya dan bahkan gigi saya jika perlu. Nuh mengetahui kelemahannya lebih baik daripada orang lain karena dialah satu-satunya yang mengetahui kekuatannya sepenuhnya. Saya kira saya dapat menghabiskan waktu ini untuk memperbaiki masalah ini dan mengumpulkan sumber daya yang cukup. Saya juga harus menjarah sebanyak mungkin semak biru itu. Setelah memikirkan itu, Nuh masuk lebih dalam ke dataran, mencari kawanan lain untuk dilawan. Waktu berlalu di benua baru. Kapal terus mendarat di pantainya, membawa banyak pembudidaya manusia yang ambisius. Aliansi antara 4 negara telah menggambarkan batas-batas dominasi 3 negara besar dan sekali lagi membawa perdamaian, hanya tenaga yang dibutuhkan untuk kolonisasi lengkap yang kurang. Bahkan utusan yang ditugaskan untuk menganalisis wilayah pantai barat daya tiba. Penatua Julia dengan sopan mengantar mereka melewati area tersebut sambil menunjukkan detail yang telah ditemukan HIV pada periode itu. Tentu saja, tindakannya hanyalah penampilan lain yang dimaksudkan untuk memantapkan kebohongan tentang kedatangan mereka. Metodenya lebih dari cukup untuk menutupi jejak yang ditinggalkan oleh kelompoknya selama beberapa bulan terakhir. Tidak perlu dikatakan bahwa para utusan mengabaikan sebagian besar wilayah setelah mereka mencapai Danau Lava. Keluarga Elbas merasa beruntung ketika mengetahui bahwa jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi terletak di tanah yang dapat mereka peroleh. Nuh terpaksa menghentikan gaya hidupnya yang liar, sementara utusan menganalisis tanah itu. Dia tidak dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dia menjarah apapun yang berisi nafas di dataran biru. Minggu-minggu terakhir merusak aspeknya, tetapi dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya pada kemampuannya setelah menghabiskan waktu lama menjelajahi kedalaman sisi naganya. Mengalami kehidupan sederhana dari binatang ajaib cukup menyegarkan. Dia tidak melakukan apapun selain bertempur, makan, dan berlatih sepanjang hari, tanpa hal lain yang mengganggunya. Tubuhnya terus membaik, tetapi pusat kekuatannya yang lain juga mendapat manfaat dari gaya hidup itu.
Pikirannya selalu berada di bawah tekanan karena pertempuran terus-menerus dan ancaman yang disembunyikan oleh area di sekitar dataran. Dan dantiannya dipelihara oleh hukum elemen kegelapan setiap kali dia mendapatkan wawasan tentang jalannya. Dia bahkan telah melanjutkan menempa senjata di waktu luangnya. Dia memiliki lebih banyak bahan peringkat 4 yang dia butuhkan, dan dia tidak ingin kemampuannya dalam metode penempaan elemental menjadi berkarat. Itu membuatnya mengumpulkan beberapa senjata sekali pakai lagi. Dia tidak bisa membuat item yang stabil dengan bahan dari elemen yang berbeda. Tetapi dia berhasil membuat mereka mencapai peringkat keempat. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakannya untuk memenangkan pertempuran melawan seorang kultivator heroik, tetapi itu bisa berguna jika situasi lain seperti itu di sebelah obelis terjadi lagi. Pada akhirnya, para utusan kembali ke negaranya masing-masing, dan dia dapat melanjutkan gaya hidupnya yang liar. Saya harus mengatakan bahwa saya lebih menikmati pertempuran sejak saya menjadi bibrida, saya bahkan merasa lebih umum. Nuh berpikir ketika dia berbaring di tanah dataran biru. Dia telah memutuskan untuk beristirahat hari itu. Bintang-bintang di langit sangat bersinar di malam hari, jadi dia memilih untuk membiarkan pikirannya mengembara saat dia menatap mereka. Untuk berpikir bahwa saya akan menjadi lebih manusiawi dengan menggabungkan diri saya dengan binatang ajaib, atau mungkin kebebasan inilah yang membuat saya mengekspresikan diri saya yang sebenarnya. Dia menganalisis dirinya sendiri saat cahaya bintang terpantul di mata reptilnya. Hanya binatang peringkat 4 yang menghuni dataran, Nuh pada dasarnya adalah makhluk terkuat di daerah itu. Dia mengalami apa yang dimaksud dengan berada di puncak suatu lingkungan, seolah-olah dia telah mencapai tujuan seumur hidupnya di zona itu. Namun, monster yang bahkan tidak bisa kudekati tinggal tepat di sebelahku, dan bintang-bintang masih bersinar di atasku. Nuh tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan di dataran, dia sudah lama kehilangan jejaknya, tetapi dia tahu bahwa dia hanya hidup dalam ilusi mimpinya. Kemudian, sebuah suara bergema di udara. Pangeran, waktunya. Kelahiran Pedang Iblis bab 549 panggung padat. Bangsa Utra dan bangsa Papral sudah siap. Turnamen di benua lama telah berakhir, dan persaingan untuk wilayah pantai barat daya telah dipilih. Sudah waktunya untuk pertarungan 1 lawan 1. Hiv tidak dapat mengetahuinya, tetapi 3 negara besar telah mengeluarkan peristiwa bahkan di pemukiman di benua baru. Pertempuran persahabatan akan terjadi antara para pembudidaya yang menjanjikan yang menghuni kota-kota yang dibangun di tanah itu. Tentu saja, pertarungan itu hanyalah pembuka untuk acara utama. Kristal besar telah ditempatkan di seluruh kota di lapangan tanah abadi. Mereka mencerminkan gambaran yang menampilkan wilayah tempat pertarungan antara kultivator heroik yang akan terjadi. Kerumunan pembudidaya manusia memenuhi jalan-jalan di samping kristal dan ke panggung yang akan menampilkan pertempuran antara pembudidaya manusia. 3 negara besar yang memperlakukannya bahkan sebagai pesta. Suasananya benar-benar berbeda di grup dari Kepulauan Coral. Nuh telah bersatu kembali dengan anggota kelompoknya yang lain hanya untuk disambut oleh udara tegang yang menyeringai pada teman-temannya. Penatua Jason telah memberitahu dan menemaninya di area di atas gurun yang dihuni oleh cacing pasir di mana anggota kelompok lainnya sedang menunggu. Mereka tidak bisa menggunakan hutan-hutan putih dengan begitu banyak perhatian pada mereka. Tidak melihat beberapa wajah baru ketika dia mencapai mereka, Hiv telah membuat pilihannya juga, membawa beberapa tetua di benua baru untuk tampil. Akhirnya waktunya. Nuh berpikir ketika dia merasakan kecemasan di udara,
Bahkan keberadaan yang perkasa itu akan menjadi gugup ketika masa depan HIV dipertaruhkan. Juga, kinerja mereka dalam pertempuran akan memengaruhi reputasi mereka dan mungkin memengaruhi perilaku sarang di masa depan terhadap mereka. Pangeran, kamu tidak bisa bertarung dengan pakaian itu. Penatua Austin berbicara kepadanya segera setelah dia melihat kedatangannya. Nuh telah hidup sebagai binatang ajaib selama berbulan-bulan sebelum peristiwa itu. Dia akan disalahartikan sebagai pengemis jika aura yang kuat tidak mengelilingi sosoknya. Dia akan berganti menjadi salah satu jubah yang dia simpan di dalam cincin antariksa ketika Penatua Austin melemparkan beberapa pakaian kepadanya dan menambahkan beberapa kata segera setelah dia. Pakai ini, kamu akan bertarung sebagai Pangeran Iblis HIV hari ini. Kata-katanya sederhana, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Pertempuran yang akan datang akan mempertaruhkan masa depan HIV, tetapi itu bukan hanya masalah yang menyangkut penaklukan sumber daya yang bermanfaat bagi para pembudidaya heroik. Para tetua tahu bahwa pertempuran akan terlihat di kota-kota di benua baru, dan bahkan mungkin di kota-kota di benua lama. Melakukan dengan baik dapat menginspirasi banyak pembudidaya manusia yang dieksploitasi dan dibatasi, membuat mereka bermigrasi di kepulauan koral. Pertarungan saya tidak benar-benar menginspirasi, kata Nuh sambil menanggalkan pakaian dan mengenakan baju baru. The Hive telah menyiapkan jubah mewah untuknya yang sesuai dengan preferensinya, ketat dan dapat dengan mudah dibuka untuk memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Tentakel biru dibordir di lengan bajunya, dan serangkaian titik ungu menghiasi punggungnya. Tentakel adalah simbol kemerdekaan kepulauan koral, dan titik-titik ungu melambangkan pulau-pulau di mana HIV berkembang. Semua orang akan mengerti asal-usulnya ketika dia mengenakan jubah itu. Jelas bahwa para tetua menginginkan pangeran mereka tampil agung, tetapi gaya bertarung Nuh jauh dari gambaran itu, terutama setelah masa isolasi di hutan belantara. Jangan khawatir, bangsa Utra akan sekuat tenaga untuk menaklukkan danau lava, kami hanya percaya diri dalam menjaga hutan kayu putih. Penatua Austin menghela nafas tak berdaya setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dan dia menyerahkan laporan kepada Nuh sebelum terbang menuju dataran biru. Laporan tersebut berisi informasi yang ditemukan oleh HIV pada periode terakhir, seperti pesaing yang harus mereka hadapi dan beberapa kemampuan mereka. Mata Nuh menajam ketika dia membaca bahwa kultivator peringkat 4 di panggung padat akan berjuang untuk danau lava. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi. Yah, saya tidak bisa mengharapkan sesuatu yang kurang. Nuh berpikir sebelum membaca laporan selanjutnya. Elder Laurel akan menangani pertempuran untuk hutan White Woods. Dia telah mempelajari lingkungan itu sedemikian rupa sehingga dia sekarang dapat menyebabkan peningkatan toksisitas di udara dengan kemampuannya. Pertarungan itu tidak akan menjadi masalah. Penatua Austin akan berjuang untuk dataran biru dan menghadapi penatua Doyle tertentu dari negara kepausan. Nuh merasakan tatapan tertuju padanya untuk waktu yang singkat sebelum pergi. Dan dia merasakan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh tatapan itu, jelas bahwa teman-temannya mengkhawatirkan kesejahteraannya. Tahapan yang solid. Aku bisa menahan beberapa serangan. Tapi aku tidak bisa mengalahkannya, setidaknya tidak dalam keadaan normal. Dia tahu bahwa dia telah meningkat. Tetapi itu tidak memungkinkan dia untuk bertarung melawan pembudidaya di tahap yang lebih tinggi. Dia hampir tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pembudidaya peringkat 4 di tahap gas. Namun, dia tidak benar-benar harus mengalahkan lawannya, dia hanya perlu menahan panas yang dipancarkan oleh danau lava lebih lama dari lawannya.
Kultivator panggung padat ini harus berada di fase awal panggung, atau akan membutuhkan tubuh peringkat 5 untuk menampung pusat kekuatannya. Saya benar-benar dapat menggunakan lingkungan untuk keuntungan saya atau melarikan diri sampai habis. Aku bisa melakukan ini. Niat bertarung Nuh meningkat saat dia memikirkan itu. Dia telah mengalami serangan yang dipicu oleh kekuatan yang mirip dengan tingkat solid dari peringkat keempat, dan dia telah meningkat sejak saat itu. Dia tidak pernah lebih percaya diri dengan kemampuannya. Penatua Julia mendekati Nuh pada saat itu dan menundukkan kepalanya untuk mengucapkan beberapa kata lembut. Bangsa Utra menginginkan pertempuran untuk Danau Lava menjadi yang pertama, giliranmu. Nuh mengangguk pada kata-kata itu dan hanya berbelok ke arah timur sebelum terbang ke arah itu, fokusnya mencapai batasnya saat dia mendekati pertarungan. Kelahiran Pedang Iblis bab 550 api. Nuh tidak bertemu siapapun selama pengungsiannya. Indranya merasakan kehadiran cacing pasir di gurun di bawahnya, tapi tidak ada pembudidaya yang muncul di kemudi. Kemudian, ketika lingkungan mulai berubah dan suhu mulai naik, dia melihat sosok di kejauhan. Sosok yang berada beberapa kilometer jauhnya dari posisinya, Nuh hanya bisa melihat titik gelap di langit, tapi dia tahu bahwa itu adalah lawannya. Gurun berbatu terbentang di depannya, dia telah mencapai area pertempuran, tetapi dia berdiri diam, seperti yang dilakukan lawannya. Nuh merasakan rasa lapar di dalam dirinya meningkat begitu dia merasakan aura danau lava. Sebagian dari dirinya ingin menyelam melalui sungai merah yang mengancam hanya untuk mendapat kesempatan memakan sumber kekuatan itu. Namun, dia juga sangat tenang. Waktu yang menyatunya di hutan belantara membuatnya selaras sepenuhnya dengan tubuhnya, tidak ada lagi sisi manusia dan naga, hanya ada dia. Itu bahkan tidak menagih saya, dia tidak tahu bahwa peluangnya untuk menang berkurang setiap detik. Nuh tersenyum di benaknya ketika dia melihat sosok itu tetap berada di seberang perbatasan gurun. Namun, dia tetap memasang ekspresi tegas, dia ingin memberi kesan bahwa dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Kekuatan membawa kepercayaan diri dan delusi. Hanya cahaya bintang yang bisa membuat kita tetap terkendali. Pikir Nuh saat dia melangkah maju, suhu di sekitarnya segera meningkat saat dia mendekati area dengan lahar. Pikirannya melibatkan waktu yang meledak di kristal biru ketika dia berada di puncak rantai makanan. Dia ingat keyakinan itu, perasaan tak tertandingi di kerajaannya. Aku yakin rasanya sama. Sosok di kejauhan memperhatikan gerakannya dan mulai berjalan juga. Nuh perlahan bisa mengidentifikasi sosok pria berusia 40 tahun. Dia tampak muda. Nuh mencatat dalam benaknya ketika dia bisa melihat fitur wajah lawannya. Seorang kultivator akan berhenti menua selama kekuatannya terus tumbuh. Jelas bahwa pria di depannya hanya menemukan sedikit rintangan dalam perjalanan kultivasinya. Nuh dan lawannya terus berjalan menuju satu sama lain secara perlahan. Butuh waktu berjam-jam sebelum mereka bisa mencapai jarak di mana kata-kata mereka bisa terdengar. Kemudian, mereka berdua berhenti pada saat bersamaan. Dia jelas memiliki bakat api, nafas di sekelilingnya dapat menyatu dengan panas di udara, menghalangi sebagian besar efek negatif pada tubuhnya. Namun, sesuatu masih sampai kepadanya. Nuh menganalisis lawannya, dan yang terakhir melakukan hal yang sama. Dia melihat bagaimana Nuh tidak melawan panas sebaik dia, nafas di sekitar tubuhnya melawan lingkungan alih-alih menyatu dengannya. Jelaslah bahwa metode kedua mengkonsumsi lebih banyak berat, tetapi berhasil membuat tubuh hampir tidak terpengaruh. Junior, aku tidak ingin menggertakmu.
Aku Amos Lohster, dan aku menghormatimu. Amos menyapa Noah dengan kata-kata yang sopan, namun tingkah lakunya justru membuatnya semakin tersenyum di benaknya. Dia bukan anggota keluarga Elbaz. Nuh mengerti ketika dia mendengar namanya. Seorang royal hanya akan menerkamnya karena semua dendam yang terkumpul. Tetapi pria di depannya adalah seorang bangsawan yang mengatakan bahwa dia menghormatinya. Saya tidak terlalu suka menggunakan trik sekarang, tetapi dia dalam tahap yang solid. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Nuh melihat peluang untuk mengeksploitasi situasi setelah dia mendengar kata-kata itu. Fakta bahwa dia menggunakan Brett untuk menangkis panas hanyalah sebuah tindakan. Dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya dan energi yang dikandungnya untuk bertahan hidup di lingkungan itu. Kisah perjalananmu telah memenuhi negara ini dalam beberapa bulan terakhir. Harus kukatakan bahwa aku terkesan dengan tekadmu. Amos terus berbicara setelah hening sejenak. Kamu berbakat, mungkin lebih dari aku. Jangan sia-siakan hidupmu di wilayah yang bahkan tidak sesuai dengan bakatmu dan jangan memaksaku untuk menyerang seseorang yang jauh lebih lemah dariku. Menyerahlah, waktumu untuk bersinar akan akhirnya datang, aku yakin itu. Amos menyerupai senior yang peduli saat dia menasihati Noah, sepertinya dia peduli padanya. Nuh menatapnya dalam diam. Ekspresinya tidak goyah sama sekali selama pidatonya. Amos dapat dengan jelas merasakan pupil reptil itu tertuju padanya. Namun, tekanan yang mereka pancarkan tidak cukup untuk membuatnya gemetar. Dia hanya merasa seolah-olah binatang ajaib sedang menatapnya. Kemudian, Nuh mengalihkan pandangannya ke tanah, ke arah danau lava. Amos mengikuti garis pandangnya dan menatap danau juga. Beberapa keinginan terlihat di matanya ketika cahaya yang dipancarkan oleh lahar memenuhinya. Itu indah, bukan? Tanya Amos, tapi sepertinya dia bicara sendiri. Namun, Nuh menjawab saat itu. Ya, mari kita lihat lebih dekat. Kata-katanya mengejutkan Amos. Tetapi dia tidak punya waktu untuk menjawab karena Nuh sudah mulai turun menuju Danau Merah. Dia bingung dengan gerakan itu pada awalnya, tetapi dia segera turun bersama Nuh. Dia berpikir bahwa Nuh ingin melihat untuk terakhir kalinya jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi atau bahwa dia ingin mengagumi tontonan seperti itu dengan seorang senior. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa semuanya hanyalah rencana untuk melemahkan tubuhnya. Noah berhenti ketika dia berada beberapa kilometer dari permukaan. Panas di ketinggian itu mengancam akan membakar pakaiannya, tetapi dia tidak terlalu peduli, dia hanya senang Amos mengikutinya. Lebih baik, Amos bertanya ketika dia sampai padanya. Mereka berdiri berdampingan, menyaksikan lahar padat yang memenuhi cekungan besar di bawah mereka. Bicaralah padaku tentang elemen api, kata Nuh setelah beberapa menit hening. Amos menoleh ke arah Noah, dia melihat bagaimana perlindungan nafas di sekelilingnya perlahan menipis, tidak butuh waktu lama sebelum tubuh Noah terkena panas. Sementara itu, tubuhnya menahan sebagian kecil dari suhu itu, tetapi dia menghabiskan jauh lebih sedikit nafas dan dia berada dalam tahap padat. Cadangannya hampir tidak terbatas dibandingkan dengan Nuh. Yah, api bisa menjadi kekuatan ledakan tetapi juga penghancur bertahap, itu bisa mempengaruhi materi tetapi juga bisa memperbaikinya. Nyala api saya membakar di dalam diri saya, dan itu akan terus menyala selama saya tetap setia pada diri saya sendiri. Nuh mengangguk, tetapi matanya tidak pernah lepas dari danau di bawahnya. Meskipun fokusnya ada pada tubuh lawannya, dia mencatat bagaimana bahkan seorang kultivator peringkat 4 di panggung padat mulai terpengaruh pada ketinggian itu. Aku tidak begitu mengerti,
Mari kita masuk lebih dalam. Nuh berkata sebelum turun lebih banyak lagi di bawah keheranan Amos.